Saudaraku, hari ini kita akan masuk di dalam satu seri khotbah baru. Judulnya adalah New Depth in the Holy Spirit. Kedalaman yang baru di dalam Roh Kudus, bersama dengan Roh Kudus. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus. Pribadi yang ketiga di dalam Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Nah, saya ingin ajak saudara untuk memahami peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dimulai dari sejak awal manusia diciptakan. Kita baca Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, yang harus Anda mengerti adalah ketika Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, Dia sudah membangun manusia lengkap, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, lengkap dengan tangannya, kakinya. Pada waktu itu manusia belum hidup. Semuanya sudah lengkap, sudah ada, tapi belum bergerak, belum hidup. Baru ketika Allah menghembuskan nafas hidup. Dalam Alkitab bahasa aslinya itu sebenarnya artinya kayak Allah mengimpartasikan sebagian dari dirinya. Sebagian dari rohnya yang hidup itu dihembuskan masuk di dalam manusia, maka dicatat di sana tadi, manusia itu menjadi makhluk hidup. Nah, nafas hidup inilah Roh Kudus. Ya. Jadi hari ini saya berdoa Roh Kudus yang sama, nafas hidup yang sama dihembuskan di dalam kehidupan saudara. Karena ketika nafas hidup itu dihembuskan, Roh Kudus itu berhembus masuk di dalam hidup saudara, maka kehidupan rohanimu akan hidup, akan jadi on. Dimensi rohmu akan terbuka. Dan pertumbuhan rohani akan terjadi. Ada banyak orang Kristen ke gereja, kelihatannya aktif di luar, tapi di dalamnya off. Di dalamnya mati. Gak ada pertumbuhan rohani. Doa saya sementara firman ini disampaikan, Roh Kudus berhembus dalam hidup saudara. Mulai hari ini ada pertumbuhan rohani yang nyata, ada pertumbuhan iman yang nyata, ada pertumbuhan di dalam hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Mulai hari ini kehidupan roh saudara bertumbuh. Sadarkah saudara, ketika Roh Kudus berhembus, nafas hidup itu berhembus dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang mati juga bisa dihidupkan kembali. Pengharapan yang mati bisa dihidupkan kembali. Kadang-kadang dalam hidup kita punya pengharapan keluarga kita begini. Kita punya pengharapan pernikahan kita bisa diselamatkan. Kita punya pengharapan pekerjaan kita, keuangan dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya kita melihat realita berbeda. Akhirnya pengharapan itu mati. Doa saya hari ini setiap pengharapan yang mati dihembusi oleh Roh Kudus. Sehingga yang mati itu jadi hidup kembali. Oke, sama seperti manusia harus terima nafas hidup dulu. Sehingga yang tadinya tidak bergerak sekarang bergerak. Tadinya tidak ada nyawanya walaupun sudah lengkap semua organ tubuhnya. Tapi belum bernyawa. Begitu terima hembusan itu, maka sekarang nyawanya ada. Mulai hari ini kehidupan ada. Mulai hari ini setiap impian yang mati dihidupkan kembali. Mulai hari ini setiap sukacita yang sudah mati dalam hati saudara dihidupkan kembali. Mulai hari ini pekerjaan saudara dihidupkan
dihidupkan kembali. Keuangan saudara dihidupkan kembali. Pelayanan saudara dihidupkan kembali. Kelompokan saudara dihidupkan kembali. Ibadah ini dihidupkan kembali. Gereja ini dihidupkan kembali oleh Roh Kudus. Jadi saudara harus tahu, ini Roh Kudus membuat yang mati jadi hidup. Lanjutkan pembacaan kita di Roma 15 ayat 19a. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, dalam bahasa Inggrisnya kata dan itu sebenarnya dannya enggak ada. Kita baca ya dalam King James Version. Ditulis begini, through mighty signs and wonders. Jadi tanda-tanda yang besar dan wonders. Wonders itu adalah keajaiban. Wonders itu adalah mujizat. Ya, Anda lihat itu. By the power of the Spirit of God. Jadi ternyata yang namanya tanda-tanda ajaib, yang namanya mujizat-mujizat besar, itu terjadinya by the power of the Spirit of God. Siapa di sini yang mau dalam hidup saudara mujizat terjadi, tanda-tanda keajaiban terjadi? Boleh lambaikan tangan saudara. Itu terjadinya kalau Roh Kudus bekerja. Hari ini saya berdoa, Roh Kudus yang sama yang bekerja 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus yang sama bekerja saat ini juga di dalam hidup saudara, sehingga ada mujizat terjadi, sehingga ada keajaiban juga terjadi. Saya berdoa oleh kuasa Roh Kudus, kesembuhan ilahi terjadi. Oleh kuasa Roh Kudus, hal-hal yang tidak mungkin, yang terlalu besar buat saudara, yang tidak mungkin jadi mungkin. Oleh kuasa Roh Kudus yang tidak ada jadi ada. By the power of the Spirit of God. Jadi sementara Anda dengar khotbah ini, Anda doa di dalam hati saudara, Holy Spirit, Roh Kudus, nyatakan kuasamu. Karena ketika dia nyatakan kuasanya, keajaiban terjadi, mujizat terjadi, tanda-tanda ajaib terjadi. Lanjutkan lagi. Sekarang apa yang dikatakan Yesus tentang Roh Kudus? Ya. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Yesus ngomong begini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, lihat nih saudaraku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Siapa percaya Yesus di sini? Yesus ngomong, dari hati saudara ada aliran air hidup. Pertanyaannya gini, aliran air hidup itu maksudnya apa? Ayat berikutnya ya, 39. Yang dimaksudkannya ialah roh. Lihat ini saudaraku. Jadi aliran-aliran itu yang dimaksudkan ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab pada waktu itu ya, roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tapi sekarang Yesus sudah disalibkan, kemudian mati, pada hari ketiga ia bangkit dari kematian dan ia sudah dipermuliakan. Kemudian pada hari Pentakosta Roh Kudus sudah diberikan, roh itu sudah datang. Jadi buat kita yang percaya saat ini kepada Yesus, janji ini tergenapi di dalam hidup saudara, dalam hati saudara ada aliran-aliran air kehidupan, ada Roh Kudus, ada sungai Roh Kudus. Nah, kalau Anda ingat dengan ayat rema kita untuk tahun ini, 2026 di Yesaya 43 ayat 19, bagian terakhirnya ngomong begini, aku akan membuat jalan di padang gurun dan apa? Sungai-sungai di padang belantara.
sungai-sungai di tempat-tempat yang kering. Coba Anda renungkan antara Yesaya dengan Yohanes yang tadi kita baca ayat-ayatnya. Yesus ngomong Roh Kudus itu seperti sungai yang mengalir. Sedangkan di Yesaya ini dicatat Tuhan ngomong, aku akan membuat sungai-sungai di tempat-tempat yang kering. Artinya gini, supaya tempat yang kering jadi seperti sungai, di situ Roh Kudus bekerja. Doa saya tahun ini Roh Kudus bekerja, Roh Kudus akan mengalir di dalam hidup saudara sehingga, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sehingga sekalipun di tahun ini Anda lagi mengalami kekeringan. Mungkin secara keuangan Anda kering. Secara pekerjaan Anda kering. Secara harapan Anda kering. Karena di mana-mana banyak orang mengalami kekeringan. Dunia, boleh ngomong secara dunia tahun ini adalah tahun yang kering. Tahun yang berat, tahun yang susah. Tapi dengarkan baik-baik saudaraku, ini janji Tuhan. Justru di tahun yang kering, di dunia yang kering, kalau Anda terima Roh Kudus, maka akan ada sungai yang mengalir. Akan ada aliran Roh Kudus yang akan membuat yang kering jadi basah. Justru di tahun yang kering akan ada aliran berkat yang baru, aliran sukacita yang baru, aliran favor Tuhan yang baru, grace Tuhan, anugerah Tuhan yang baru mengalir di dalam hidup saudara. Oleh karya Roh Kudus. Itu sebabnya selama bulan ini kita akan belajar seri khotbah ini, new depth. Kedalaman yang baru di dalam Roh Kudus. Kita akan belajar tentang kisah penglihatan yang Tuhan kasih sama Yeskiel. Di Yeskiel 47 tentang air yang keluar dari bait Allah. Sebelum kita masuk dan baca bersama itu, saya mesti memberikan background, latar belakang kepada saudara tentang kitab Yeskiel. Kitab ini tidak ditulis ketika bangsa Israel dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang glorious. No. Kisah ini ditulis ketika mereka sedang dalam keadaan yang hancur. Ketika Yerusalem dibakar habis oleh Babilonia. Ketika rumah Allah hancur jadi reruntuhan. Itu ibaratnya identitasnya mereka, kebanggaannya mereka, pusatnya mereka hancur. Kemudian umat Tuhan, bangsa Israel pada zaman itu tercerai-berai kemana-mana. Jadi mereka itu di titik paling rendah dalam perjalanan bangsa itu. Keadaannya kering kerontang, kering secara rohani, kering secara jasmani, berat semuanya. Sedangkan Nabi Yeskiel sendiri juga sama, gak beda jauh keadaannya. Tadinya dia melayani di bait Allah, tapi bait Allahnya hancur. Coba Anda renungkan, seorang imam biasanya selalu melayani di bait Allah, sekarang no more, bait Allahnya gak ada lagi. Anda bisa merasakan keadaan Yeskiel, dia sedang tergatung-gatung, dia juga sedang gimana ini nanti. Dan kemudian Yeskiel 1 di sana dicatat, Yeskiel ada di tepi sungai Kebar. Sungai Kebar itu saudaraku bukan sungai berkat. Itu sungai pembuangan. Mereka ada di tengah pembuangan. Jadi itu keadaannya berat sekali. Tapi yang luar biasa justru di tepi sungai pembuangan itu, Alkitab mencatat langit terbuka. Kemudian Tuhan memberikan penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Dan di situ Roh Kudus mulai bekerja. Jadi kalau ada di antara saudara yang saat ini dalam hidupmu seperti umat Tuhan pada waktu itu, seperti Yeskiel pada waktu itu, Anda dalam tanda kutip sedang dalam pembuangan. Anda dalam keadaan kering kerontang, Anda dalam titik kehancuran, semuanya hancur. Nama baik saudara hancur. Usaha saudara hancur, semuanya. Kayak gak ada harapan lagi. Saya percaya Roh Kudus mau bicara sesuatu kepada saudara. Dan tangkap, lihat, aku hendak melakukan sesuatu yang baru di dalam kehidupanmu. Jadi di momen ini justru di titik paling rendahnya mereka, di situ Tuhan berkarya.
saya melihat dengan mata iman saya. Di titik paling susah tahun 2026 ini akan ada orang-orang di tempat ini. Tahun ini Tuhan akan berkarya. Tahun ini Tuhan akan memanifestasikan dirinya nyata dalam hidup saudara. Tahun ini langit akan terbuka dan anugerahnya akan dicurahkan atas hidup saudara. Amin. Mari sekarang kita baca Yehezkiel 47. Mari kita lihat penglihatan yang Tuhan kasih sama Nabi Yehezkiel ini. Ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Coba Anda lihat ini. Padahal secara jasmani bait suci sedang hancur. Tapi di dalam penglihatan yang Tuhan kasih, bait sucinya megah sekali. Kadang-kadang itulah cara Tuhan bekerja. Beda dengan keadaan kita kontras. Kitanya sedang hancur, tapi janji Tuhan ngomong, kesembuhan akan terjadi. Pemulihan akan terjadi. Hidup kita semuanya sedang gelap, tapi rema yang Tuhan kasih terang. Kemuliaan Tuhan terang, bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi kadang-kadang itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan juga ngomong biarlah yang tidak berdaya berkata aku pahlawan. Jadi apapun keadaan saudara hari ini jangan hanya melihat dengan mata jasmani. Karena kalau cuma melihat dengan mata jasmani, Yehezkiel hopeless. Bait suci sudah runtuh. Buat seorang imam itu sudah hopeless banget. Tapi walaupun secara jasmani hopeless, dia melihat dengan mata imannya. Dalam penglihatan itu, bait sucinya dibangun kembali dengan megah. Bahkan dari bait suci ada aliran-aliran air. Saya percaya itu aliran Roh Kudus. Saya percaya itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Anda mulai hari ini tidak hanya berjalan dengan mata jasmani, tapi saudara berjalan dengan iman. Dalam nama Yesus, mata rohani saudara diurapi dan dicelikan oleh Tuhan. Yang Anda lihat janji Tuhan, yang Anda pegang rema Tuhan, yang Anda percaya firman Tuhan. Dan doa saya tahun ini bukan jadi tahun yang kering. Sekalipun secara jasmani tahun ini tahun yang kering. Tapi dengan iman kita katakan tahun ini tahun keajaiban. Tahun ini keajaiban baru terjadi. Tahun ini akan ada kemenangan-kemenangan. Tahun ini akan ada kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita lanjutkan ayat yang ketiga. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai di pergelangan kaki, di mata kaki. Jadi Yehezkiel disuruh ngikutin aliran air yang keluar dari ambang pintu bait Allah itu 1000 hasta. Terus setelah itu suruh ngukur, suruh masuk di situ. Ternyata tingginya semata kaki. Lanjutin lagi. Ayat 4. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Jadi kedalamannya sama atau lebih dalam? Boleh enggak semuanya katakan lebih dalam? Boleh enggak dari hati saudara katakan aku mau lebih dalam? Oke? Ayat yang berikutnya. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Dari pergelangan kaki ke lutut. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi
sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Doa saya, sungai Roh Kudus dalam hidup saudara, walaupun dimulainya kedalamannya cetek, kedalamannya hanya sepergelangan kaki, tapi doa saya itu tidak tetap sama terus. Doa saya lebih dalam dan lebih dalam lagi sampai sungai Roh Kudus seperti sungai yang mengalir deras dan nyata alirannya di dalam kehidupan saudara. Siapa mau ngalami itu? Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Tapi Anda harus tahu bahwa sungai itu dimulai dari bait Allah, source-nya tuh. Sumbernya tuh di situ. Dapatnya sungai itu, Yeskiel, itu dimulai dari bait Allah. Karena itu saya mau ngomong sama saudara, jangan jauh-jauh dari source-nya, sumbernya. Jangan, Alkitab ngomong jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Bait Allah di sini bicara tentang hadirat Allah. Bait Allah ini bicara tentang rumah Allah, gereja Tuhan. Saya percaya di tempat ini ada hadirat Tuhan. Saya percaya di tempat ini ada sungai Roh Kudus. Saya percaya di tempat ini ada aliran rema, aliran karya Roh Kudus yang siap untuk dinyatakan di dalam hidup saudara. Dan sementara Anda terus berjalan dan masuk dan mengikutinya, nanti Anda akan melihat. Yang pertama ya, sungai Roh Kudus itu dinamis. Anda kalau mengikuti sungai Roh Kudus, dia enggak monoton. Yang tadinya sepergelangan kaki enggak terus sepergelangan kaki. Tapi akan ada kedalaman baru. Akan ada lagi kedalaman yang baru lagi dan terus dibawa lebih dalam dan semakin dalam. 40 tahun lebih saya berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan saya boleh bersaksi sama saudara, tidak pernah membosankan. Kalau Anda menemukan bahwa membaca Alkitab membosankan dan membuat ngantuk, ada yang salah dengan cara saudara membaca Alkitab. Kalau Anda menemukan bahwa yang namanya doa, itu kayaknya kok berat, Anda perlu dipaksa untuk berdoa. Mari saya beritahu saudara, ada yang salah dengan cara saudara untuk berdoa. Kalau saudara mengalir di dalam sungainya Roh Kudus, saya yakinkan saudara, Tuhan akan membuat saudara masuk pada kedalaman yang baru dan pengalaman yang baru dan hal-hal yang baru yang sangat exciting, yang sangat menakjubkan, yang belum pernah Anda alami sebelumnya di dalam kehidupan saudara. Sementara saya buka Alkitab saya, Alkitabnya sama, belajar ayat-ayatnya sama, bukunya enggak ganti, bukunya yaitu. Tapi Alkitab yang sama selalu saja ada kedalaman baru. Tadinya baca ayat yang sama, kedalamannya sepergelangan kaki. Sekarang baca ayat yang sama, selutut. Sekarang baca ayat yang sama, sepinggang. Sekarang seperti sungai unlimited. Ayatnya sama, tapi peremaannya baru, pewahyuannya baru, penyingkapannya baru, aplikasinya baru. Yang Tuhan bicara sesuatu yang fresh. Makanya Alkitab itu buku yang paling exciting, walaupun cuma hitam putih. Tapi dia buku kehidupan. Buat sebagian orang Kristen, Alkitab itu buku obat tidur. Nggak bisa tidur baca Alkitab, ngantuk. Ya oke sih, itu salah satu keajaiban firman Tuhan juga saudaraku ya. Menggantikan ya itu obat tidur sejati memang. Memberikan ketenangan di dalam hidup saudara, oke? Tapi lebih dari itu, Alkitab itu, mari saya beritahu saudara, Alkitab itu adalah buku kehidupan. Apa yang kita baca itu yang terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita baca itu yang akan kita alami. Apa yang kita baca itu Tuhan sedang bicara sesuatu, memberikan petunjuk. Jangan yang ini, pilih yang ini. Arah kamu harus ke sini. Ini yang harus kamu perbuat. Ketika kita baca itu kehidupan hari demi hari, Tuhan menuntun kehidupan
Kenapa kok sebagian orang Kristen nggak ngalami gitu? Sederhana, karena bacanya Alkitab hanya secara jasmani. Alfabetnya saja. Anda belum belajar baca Alkitab dalam aliran sungainya Roh Kudus. Makanya tadi Yeskiel ketika dibawa oleh Tuhan dalam penglihatan itu suruh jalan 1000 hasta. Dalam aliran itu, setelah itu disuruh masuk. Kalau Anda tidak masuk di dalam sungainya Roh Kudus, Anda kering. Anda nggak ngalami apa-apa. Di situ ada kedalaman, tapi Anda di permukaan. Berapa banyak orang Kristen baca Alkitabnya cuma di permukaan, cuma alfabetnya. Nggak ada kedalamannya, nggak ada mengalami pribadi Tuhannya. Nggak ada ketika baca Alkitab, tiba-tiba Tuhan bicara, ngasih hikmat. Dan ketika kita lakukan itu, dan terjadi terobosan. Sebagian orang nggak ngalami itu. Kenapa? Karena nggak masuk. Padahal Tuhan ngomong sama Yeskiel, kamu masuk. Ketika dia masuk, ada kedalaman. 1000 hasta lagi, suruh masuk. Ada kedalaman yang lebih dalam lagi. Mulai hari doa saya, sementara Anda baca Alkitab, ada kedalaman. Akan ada sungai Roh Kudus yang mengalir. Akan ada aliran hikmat, aliran rema, aliran pengurapan yang mengalir dalam hidup saudara. Dalam doa juga sama, dalam ibadah juga sama. Di ibadah yang seperti ini, Anda menyanyi, bisa 2. 1 cuma secara jasmani, ngelihat kata-kata di LED dan cuma ikut nyanyi. Makanya Anda ngerasa kering. Anda datang, Anda pulang gak dapat apa-apa. Kenapa? Belum belajar masuk ke sungainya Roh Kudus. Tapi ada orang-orang yang tahu bagaimana menyembah dalam roh dan kebenaran. Sementara kita menyanyi, lagunya sama, nadanya, musiknya juga sama. Tapi sekarang Anda tahu, masuk dalam aliran Roh Kudus, masuk dalam hadirat Tuhan. Lagu yang sama. Waktu kita nyanyikan, kita kepenuhan Roh Kudus. Kita ngalami indahnya hadirat Tuhan itu. Kita ngalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita menyembah, kita kepenuhan dengan Roh Kudus. Kita terima pengurapan baru dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ada sungai Roh Kudus. Lain antara orang yang nyemplung sama yang tidak dalam sungai itu, beda jauh saudaraku. Jadi hari ini saya ingin ajak kita semua, ayo masuk lebih dalam. Semuanya katakan lebih dalam. Ayo lebih kuat lagi katakan saya mau lebih dalam. Anda mau lebih dalam? Saya ajak saudara doa puasa. Kita sebentar lagi sudah mau masuk dalam gerakan tahunan. Doa puasa 40 hari loh. Yang akan dimulai tanggal 11 Mei. 11 Mei itu hari Senin, tapi bukan besok Senin. Senin depan. Saya ajak Anda ikut. Ternyata belum ada yang ngomong amin. Memang roh penurut tapi daging lemah saudara. Saya ajak Anda doa puasa. Mantap, katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Mulai kapan? 11 Mei, coba beritahu kiri kanan, ayo ikut. Ayo nyemplung. Doa puasa, bukan cuma puasa saja. Kalau secara jasmani Anda bisa puasa saja tanpa berdoa. Dan pakar-pakar kesehatan yang tidak kenal Tuhan pun sudah menyarankan puasa baik untuk kesehatan. Puasa bukan membuat kita sakit, puasa membuat kita lebih sehat, puasa membuat racun-racun yang ada dalam tubuh kita dikeluarkan. Tubuh kita fresh. Itu baru puasa secara jasmani. Tapi kalau Anda doa puasa, Anda masuk di dalam sungainya Roh Kudus. Anda bukan cuma puasa, tapi Anda juga berdoa. Anda bukan cuma berdoa, tapi Anda puasa. Ketika Anda puasa, Anda baca firman Tuhan. Ketika Anda puasa, Anda merenungkan firman Tuhan. Ketika engkau puasa, engkau menyembah dalam roh. Engkau berdoa, engkau berbahasa roh. Saya mau ngomong sama saudara, sungai Roh Kudus akan mengalir lebih dalam lagi dan lebih deras lagi di dalam hidup saudara. Kita lebih dalam. Dan ketika kita masuk lebih dalam di dalam
sungainya Roh Kudus itu, maka kita juga akan dibawa mengalami keajaiban yang lebih lagi. Wonders yang lebih lagi. Sama ibaratnya gini, kayak orang yang snorkeling. Ya, snorkeling itu ngelihat laut tapi dari permukaan. Dan kita akan ngomong, wow keren, cakep ya, bagus ya. Tapi beda lagi levelnya dengan orang yang diving, menyelam. Kalau Anda punya teman yang suka menyelam, ya, dia bukan melihat ke bawah dari permukaan, tapi dia benar-benar turun ke bawah. Dia melihat dunia di bawah laut, totally different daripada yang ada di darat. Tiba-tiba melihat dimensi yang jauh berbeda dan seindah-indahnya yang dari permukaan, nothing compare, tidak ada yang sebanding dengan turun ke bawah, ngelihat dan ngalami sendiri. Saya mau ngomong sama saudara, keajaiban di level yang satu, di level pergelangan kaki, dibandingkan keajaiban di level kedalaman sungai, itu jauh berbeda. Doa saya, Tuhan akan bawa saudara mengalami keajaiban yang lebih dalam, yang belum pernah engkau alami sebelumnya di dalam sejarah kehidupan saudara, di dalam keluarga saudara. Sementara engkau melangkah lebih dalam dan semakin dalam sampai jadi sungai dengan Roh Kudus, engkau akan dibawa mengalami keajaiban yang baru. New wonders with the Holy Spirit. Dalam hidup saya, berjalan bersama dengan Roh Kudus ini, saya boleh ngomong sama saudara, dari tahun ke tahun saya tidak henti-hentinya dibuat Tuhan terkagum-kagum. Karena sementara saya dibawa masuk lebih dalam, selalu akan ada keajaiban yang baru. Yang belum pernah saya alami sebelumnya. Padahal sekarang sudah 40 tahun lebih saya bersama dengan Roh Kudus. Tapi gak henti-hentinya Roh Kudus itu membuat kagum. Gak henti-hentinya ada hal-hal yang baru yang dia kerjakan dalam keluarga saya. Yang dia kerjakan dalam hidup saya pribadi. Yang dia lakukan di dalam hati saya. Yang dia kerjakan dalam pelayanan, di dalam gereja. Yang membuat saya, wow, bisa ya, ternyata bisa ya. Segitu ya, luar biasa. Tahun ini ada keajaiban baru dalam hidup saudara. Ada keajaiban baru di dalam hati saudara. Ada keajaiban baru dalam keluarga saudara. Ada keajaiban baru dalam pekerjaan dan keuangan saudara. Tahun ini new wonders terjadi. Beberapa waktu yang lalu ketika pandemi, saya sendiri sampai heran bagaimana di masa pandemi itu Tuhan buat kita mengalami keajaiban. Pandemi itu adalah titik yang paling berat buat gereja sebenarnya. Ya, tapi justru di masa pandemi Tuhan kasih gereja kita di Jogja 2 gedung milik sendiri. Padahal selama 20 tahun saya berjuang di Jogja waktu itu, berusaha kayak gimana pun gak pernah dapat. Tapi di masa pandemi justru Tuhan kasih. Waktu saya ngelihat itu, saya merenungkan itu, saya ngomong ajaib memang. New wonders. Dalam keadaan normal, dalam keadaan baik kita berjuang sampai segitunya, enggak bisa. Dalam keadaan kita enggak berdaya, Tuhan kasih. Akan ada orang-orang di tempat ini, justru dalam kelemahanmu, kuasa Tuhan sempurna. Pertolongannya akan nyata, tangannya akan bertindak di dalam kehidupan saudara. Amin. Di Jakarta kan juga sama, waktu pandemi, justru Tuhan suruh kita bangun gedung gereja Haleluya Center di PIK. Bukan karena kita sudah punya dana. Literally, Maret 2020 itu lockdown. Kalau kita lihat di rekening gereja kita, simpenan semuanya dikumpulin. Saya boleh ngomong almost zero. Zero, nol saudaraku. Dengan dana nol kita disuruh membangun gedung 9 lantai. Manusia ngomong itu impossible. Nggak mungkin, bisa. Tapi ternyata mujizat 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang dan sisa 12 bakul masih terjadi loh sampai hari ini. Justru di masa kita nggak berdaya, di masa kita nggak ada dana, gedung itu jadi.
Buat saya ini ajaib. Saya melihat dengan mata iman saya akan ada orang-orang di tempat ini yang tahun ini Anda akan mulai berkata, mulai hari ini Anda akan berkata, ajaib, ajaib yang Tuhan lakukan dalam hidupku sungguh-sungguh dahsyat, ajaib. Dan semuanya itu saudaraku dimulai dengan langkah awal. Sentuhan pertama. Sama seperti Yeskiel tadi. Journey-nya dia, perjalanannya dia gak langsung arusnya seperti sungai. Benar apa tidak? Selalu mulainya langkah pertama. Kedalamannya seberapa tadi? Sepergelangan kaki. Pengalaman kita sama Roh Kudus selalu dimulai dari zaman pertama. Doa saya hari ini, Anda mengalami zaman Tuhan dalam hidup saudara. Doa saya hari ini saudara ambil keputusan untuk mulai berjalan lebih dalam lagi bersama dengan Roh Kudus. Karena itu ambil keputusan untuk melangkah lebih dalam. Saya tantang saudara. Sekali lagi, doa puasa. Ayo ikut doa puasa 40 hari. Saya juga tantang saudara di bulan Mei ini, kan tanggal 11 Mei, Senin depan kita doa puasa ya, mulai. Hari Kamisnya itu 14 Mei, KKR kenaikan Tuhan Yesus. Mulai Jumatnya sampai 10 hari, KKR kenaikan Tuhan Yesus. Itu akan jadi 10 hari pengurapan, 10 hari kepenuhan Roh Kudus, 10 hari kita dibawa masuk dan saya percaya dari hari ke hari akan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kedalaman yang tadinya semata kaki sekarang akan jadi selutut. Setelah itu akan jadi sepinggang. Setelah itu akan jadi seperti sungai. Itu yang dialami murid-murid Yesus sampai Pentakosta terjadi, mereka 10 hari. Di loteng atas Yerusalem, mereka berdoa, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka berjalan 1000 hasta lagi. Saya ajak saudara bayar harga. Ikut KKR 10 hari, bayar harga juga, bayar harga waktu, tenaga dan semuanya. Karena itu harus jalan 1000 hasta. 1000 hasta itu sekitar 500 meter. Saudaraku, Tuhan suruh Anda jalan 500 meter, bukan 500 kilometer. Kalau 500 kilometer kayaknya mulu-mulu banget, nggak mungkin bisa. Dan bukan 5 meter juga. Terlalu pendek. Tuhan kasih Anda satu skala yang kita butuh bayar harga, tapi masih bisa dilakukan. Bayar harga. Saya ajak saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ambil langkah pertama, buka hati saudara, undang Yesus masuk jadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Anda yang selama ini datang ke gereja ibadah minggu, tapi Senin sampai Sabtu kosong. Doa saya, Anda ambil komitmen di hadapan Tuhan, doa pribadi tiap hari. Bahkan seperti yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya tentang berdoa, Yesus ngajarin doa 1 jam. Doa 1 jam, bayar harga. Dan sementara Anda lakukan itu, saya percaya perjalanan pertama dimulai arus Roh Kudus, aliran Roh Kudus dimulai. Dan keajaiban-keajaiban baru akan dimulai juga dalam hidup saudara. Anda percaya? Siapa yang percaya? Mari nyanyikan. Tanpa drum. Kuasa Roh Kudus. Kita bangkit berdiri semuanya. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Amin. Mari angkat dua tanganmu dari hati, katakan mengalirlah
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Sekali lagi dari hati paling dalam katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Saudaraku, sementara kita nyanyikan lagu ini, saya tiba-tiba kayak ngelihat dengan mata roh saya, ada orang-orang di tempat ini, Roh Kudus mulai kerjakan pemulihan terjadi dalam hidup saudara. Roh Kudus mulai lakukan keajaibannya di dalam kehidupan saudara. Tapi butuh respon dari kita untuk mengalir bersama dengan Roh Kudus, untuk masuk di dalam sungainya Roh Kudus, dan untuk berkata, Tuhan, aku mau lebih dalam. Aku tidak puas hanya di level di mana aku ada sekarang. Aku mau masuk pada kedalaman yang baru. New depth in the Holy Spirit. Anda yang mau kedalaman yang baru seperti itu, ayo angkat dua tangan saudara, katakan Roh Kudus, aku mau. Katakan dari hati saudara, Roh Kudus, bawa aku pada kedalaman yang baru, lebih dalam. Semuanya berdoa, orang takkan masyarakat, orang tak masyarakat kapan, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Bawa kami, ya Roh Kudus, lebih lagi. Bukakan Tuhan dimensi roh itu, supaya kami bukan hanya secara jasmani di dalam ibadah, tapi kami boleh masuk di dalam sungai Roh Kudus. Ya, 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 sungai Roh Kudus. Haleluya. Ada air yang membuah mengalir keluar dari pintu bawah, ambang pintu bait Allah. Sungai Roh Kudus. Ya, sungai Roh Kudus yang mengalir. Bawa kami Tuhan lebih dalam. Lebih dalam lagi, kami mau lebih lagi. Lebih lagi. Ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Orang takapa syarat, takapa syarat. Orang takapa syarat, takapa syarat. Yang bisa bahasa roh, saudara bahasa roh. Yang belum, saudara berdoa dalam bahasa Indonesia lebih dalam. Orang takapa syarat. Hey, Holy Spirit, Holy Spirit, a deeper. I want more. Ya Tuhan, bawa kami lebih dalam, lebih lagi, lebih dekat. Ya Roh Kudus. Amin, amin. Mari semuanya katakan bersama-sama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus,
kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, oh Roh Kudus, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Yang terakhir, katakan mengalirlah, mengalir.